Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikram Sufi di channel atau halaman Sensasi Kreasi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang cara kerja dari IC74HC595, yang mana IC ini akan mengeluarkan output di pin Q0 sampai dengan pin Q7 sesuai dengan data yang tersimpan di memori gitu. Jadi bagaimana cara mengirim data dan mengeluarkan outputnya di IC ini gitu. Di sini kita memiliki pin 11 sebagai pin clocknya, yang mana pin clock ini akan bekerja ketika kita mengirimkan data 010101 sebagai referensi penerimaan datanya gitu. Kemudian untuk pin 14 ini dia berfungsi sebagai pin untuk menerima data gitu. Nah, kemudian untuk pin 12 dia berfungsi sebagai pin ketika dia aktif, maka dia bakalan memerintah IC-nya untuk mengeluarkan outputnya sesuai dengan data yang sudah disimpan di memori. Kemudian untuk pin Q7 di pin 9 ini, dia bakalan mengeluarkan data, semisal data yang sudah ada di memori, kemudian kita kirim lagi, ditimpa dan kemudian memorinya penuh, maka dia bakalan mengeluarkan datanya di pin 9 ini atau pin Q7 yang gede ini. Oke. Kemudian di sini kita akan mencoba mengirimkan datanya. Dimana untuk pengiriman data, semisal kita pengen mengirimkan data 1, nah kita harus mengaktifkan clocknya jadi 1, kemudian 0 seperti ini. Di sini kita bisa melihat ya di gambar ini, ketika dia 0, maka dia tidak akan menerima data apapun gitu. Tetapi ketika dia clocknya 1, dia bakalan menerima satu data. Misalkan datanya 1, dia bakalan menerima data 1. Kalau misalkan datanya 0, dia bakalan menerima data 0. Kemudian clocknya kita matikan untuk mereset referensinya. Dan di sini kita sudah mengirimkan data 1 barusan. Kemudian di sini tidak akan berjalan ya, karena kita belum nge-running ya. Kita running dulu. Oke. Di sini kita reset dulu. Kemudian kita kirim data 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita outputkan, harusnya di Q0 itu bakalan 1 gitu. Nah, seperti ini. Dia bakalan mengeluarkan output datanya gitu. Kemudian ketika kita kirim lagi 1, oke, dia kirim lagi clocknya aktif, kemudian low, dia bakalan yang data barusan ini 1, dia bakalan turun ke Q1 ini. Misalkan kita punya kotak ini, misalkan kotak 1, kotak 2, kotak 3, kita masukkan isi kotak ini, kemudian kita mau masukkan lagi isi kotak pertama ini bakalan dikeluarkan dan dimasukkan kemari. Kemudian kita masukkan ke kotak ini. Jadi ini sudah ada isi, ini sudah ada isi. Intinya seperti ini, dia bakalan menggeserkan gitu, menggeser kotaknya tadi, isi yang ada di dalam kotak gitu, memindahkan gitu, lebih jelasnya ya. Kemudian di sini kan kita udah kirim dari data 1 dan kita keluarkan, oke. Nah, dia bakalan seperti ini. Kemudian ketika kita kirim 0, 1, oke, dia bakalan LED ini bakalan pindah kemari dia. Di sini yang ini pindah ke sini dan yang ini pindah ke kemari, dia loncat. Sekarang kita outputkan. Nah dia seperti ini. Oke, sekarang kita bakalan ngirimkan data sesuai dengan data yang sudah kita bikin di gambar ini ya. Pertama kita reset dulu supaya lebih enak gitu. Oke, kemudian kita kirim pertama 0. Oke, dia masuk 0, kemudian 1, dia sudah masuk 1. Kalau kita pengen mengeluarkan output, bisa-bisa saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita kirim lagi 0. Kemudian kita kirim lagi 1, 2 kali. 1, 2, oke. Kemudian kita kirim lagi 0, 1. Oke, kemudian kita kirim 1 lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita keluarkan, maka dia bakalan jadi seperti ini. 0, tadi pertama kita kirim 0, kemudian yang ini 1, dan ini 0, ini 1, 1, 0, 1, karena dia pindah gitu kan. Pembacaannya secara terbalik, kita kirim ini dulu, tetapi yang keluarnya dia seperti ini, kebalik gitu. Nah,
Sekarang bagaimana cara kita menghubungkan atau memparalelkan IC ini? Nah, caranya kita bisa membuat rangkaiannya seperti ini. Nah, oke. Di sini saya kecilkan dulu supaya lebih kelihatan semuanya. Nah, di sini. Oke, sekarang kita bakalan lihat ini. Kita running ulang. Nah, di sini kita bakalan kirimkan data sebanyak 7 kali untuk menghidupkan ke-7 LED ini. Oke, sekarang kita kirimkan. Kita kirim dulu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Kemudian kita keluarkan outputnya. Nah, ke-7 LED ini bakalan menyala gitu. Kemudian ketika kita kirim 0 dan kita kirim, oke, kemudian kita keluarkan, nah dia bakalan bergeser gitu. Di sini kelihatan ya bahwasanya Q6 bakalan mengeluarkan tegangan gitu, dan Q0 bakalan 0 karena tadi kita mengirim data 0 ya ke IC-nya, jadi dia bakalan geser datanya. Kemudian di sini untuk memparalelkannya, kita mengirimkan dari Q7 ini kita sambungkan ke pin data IC berikutnya, maka data yang lebih dari sini dia bakalan mengeluarkan ke sini, ke IC ini. Sekarang kita coba ya, kita kirim 0 lagi 2 kali, 1, 2, kemudian kita keluarkan. Nah, di sini data yang lebih tadi dia bakalan kemari gitu. Kemudian kita kirim 1, 2 kali, ini bakalan keisi 2, dan yang 2 ini bakalan pindah kemari. Kita aktifkan ini. Nah, seperti ini. Dia pindah kemari dan ininya diisi gitu. Nah, sekarang apa lagi? Kayaknya sudah habis ya. Sudah mengerti? Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi untuk video berikutnya bagaimana cara mengontrol IC ini menggunakan Arduino, dimana kita akan membuat sebuah running LED yang mungkin kita bakalan memanfaatkan light array nanti untuk menghiasi LED ini, pergerakan LED. Untuk fungsi IC ini sebetulnya dia bisa sebagai pengontrol 7 segmen, bisa sebagai pengontrol LED matrix juga bisa gitu, dimana nanti LED matrix kita bakalan bikin nilai array, kemudian kita bakalan mengirimnya ke IC ini dan mengeluarkan output, dimana kita bisa bikin gambar-gambar sesuai dengan keinginan kita nanti menggunakan array. Oke, jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Buat kalian yang mungkin pengen bertanya, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar kalian di bawah video. Nanti saya akan membalas komentar kalian. Oke, terima kasih. See you in the next video.